Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 13 dengan materi Service Quality and Customer Value. Saya Amalia Putri Pamungkas dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi D3 Administrasi Keuangan dengan akhiran NIM 2057. Saya Safira Mukhimawan dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi D3 Administrasi Keuangan dengan akhiran NIM 246. Apa itu service quality? Service quality adalah pencapaian dalam upaya menjawab semua kebutuhan konsumen. Service quality adalah faktor yang sangat penting dalam menentukan kepuasan pelanggan, loyalitas, dan keseluruhan keberhasilan bisnis. 5 elemen service quality. Yang pertama, reliability. Elemen ini merujuk pada kemampuan perusahaan memberikan layanan secara akurat kepada pelanggannya. Pada tahap ini, produk dan layanan perusahaan bisa diakses oleh pelanggan kapan saja dan di mana saja. Yang kedua, assurance. Elemen ini mengacu pada kemampuan perusahaan untuk menumbuhkan kepercayaan di mata pelanggan melalui keramahan dan pengetahuan staf dalam melayani. Contohnya, Garuda Indonesia dengan program Garuda Indonesia Experience menjadikan layanan dan produknya memiliki kekhasan keramahan dan cita rasa Indonesia. Yang ketiga, tangible. Elemen ini mengacu pada segala sesuatu yang bersifat tangible dan mempengaruhi kualitas layanan kepada pelanggan. Misalnya, ruang tunggu pelanggan yang bersih, fasilitas untuk pelanggan, penampilan fisik staf dan karyawan, ambience ruangan, dan lain sebagainya. Yang keempat, empati. Elemen ini mengacu pada perhatian perusahaan pada pelanggannya. Praktik empati bisa diwujudkan dengan mendengarkan pelanggan, membantu pelanggan, tidak meninggalkan pelanggan, dan lain sebagainya. Yang kelima, responsif. Elemen ini mengacu pada bentuk tindakan perusahaan dalam merespon pelanggan secara tepat waktu. Kadar responsif ini bisa diuji dengan pertanyaan seperti seberapa besar keingintahuan perusahaan pada tingkat kesulitan yang dialami pelanggan, seberapa tanggap perusahaan pada keluhan dan komplain pelanggan, dan lain sebagainya. Manfaat memberikan kualitas layanan. Yang pertama, kepuasan pelanggan yang tinggi. Kedua, loyalitas pelanggan yang meningkat. Yang ketiga, peningkatan retensi pelanggan. Yang keempat, peningkatan pendapatan. Yang kelima, diferensiasi dari kompetitor. Peran kepemimpinan dalam mendorong service quality. Pemimpin yang terlibat dan mendukung dalam menciptakan dan mempertahankan budaya yang mengutamakan layanan berkontribusi secara signifikan terhadap keberhasilan strategi layanan. Dengan cara yang pertama, membangun contoh teladan. Yang kedua, ketegasan dalam prioritas. Yang ketiga, mengintegrasikan nilai-nilai layanan. Yang keempat, mendukung pelatihan dan pengembangan. Yang kelima, mendorong inovasi. Hubungan antara kualitas layanan dan nilai pelanggan. Hubungan antara kualitas layanan dan nilai pelanggan sangat erat terkait. Kualitas layanan yang baik memiliki dampak langsung pada bagaimana pelanggan mengalami dan menilai interaksi mereka dengan suatu organisasi. Kualitas layanan memiliki dampak yang signifikan terhadap persepsi nilai pelanggan. Persepsi nilai pelanggan merujuk pada bagaimana pelanggan menilai manfaat yang diperoleh dari produk atau layanan yang mereka terima dalam kaitannya dengan biaya yang dikeluarkan dan alternatif yang mungkin ada. Kualitas layanan yang baik dapat secara langsung mempengaruhi bagaimana pelanggan memandang nilai dari apa yang mereka beli. Cara kualitas layanan mempengaruhi persepsi nilai pelanggan. Yang pertama yaitu kepuasan pelanggan. Kualitas layanan yang baik cenderung meningkatkan tingkat kepuasan pelanggan. Yang kedua yaitu persepsi kualitas. Pelanggan seringkali menggunakan kualitas layanan sebagai indikator kualitas keseluruhan produk atau layanan. Jika layanan yang diberikan berkualitas tinggi, pelanggan cenderung percaya bahwa produk atau layanan yang mereka beli juga akan berkualitas tinggi. Yang ketiga yaitu kepercayaan dan loyalitas. Kualitas layanan yang baik dapat membangun kepercayaan pelanggan terhadap merek atau perusahaan. Yang keempat yaitu komunikasi dan responsif. Layanan yang efisien dan responsif terhadap kebutuhan pelanggan menciptakan pengalaman positif. Yang kelima yaitu persepsi nilai relatif. Pelanggan sering membandingkan nilai produk atau layanan dengan alternatif yang ada. Jika kualitas layanan lebih baik daripada pesaing, pelanggan akan cenderung melihat produk atau layanan Anda sebagai nilai yang lebih baik meskipun harganya lebih tinggi.
Customer value adalah manfaat dan kepuasan dirasakan oleh pelanggan sebagai hasil dari membeli dan menggunakan produk atau layanan suatu perusahaan. Ini mencakup aspek fungsional, emosional, dan sosial dari produk atau layanan yang ditawarkan. Customer value memiliki signifikansi yang besar dalam konteks kesuksesan bisnis. Pelanggan adalah sumber pendapatan utama bagi perusahaan dan memahami dan memenuhi kebutuhan serta harapan pelanggan dapat membantu menciptakan hubungan jangka panjang yang menguntungkan. Berikutnya adalah komponen-komponen nilai pelanggan. Ada 3, yang pertama adalah manfaat fungsional. Ini berkaitan dengan fungsionalitas dan kinerja produk serta cara produk tersebut memenuhi kebutuhan dan masalah konkret pelanggan. Contohnya adalah dalam kasus ponsel cerdas, manfaat fungsional mencakup fitur-fitur seperti kamera berkualitas tinggi, performa yang cepat, dan daya tahan baterai yang sangat baik. Yang kedua adalah manfaat emosional. Ini mencakup manfaat berupa perasaan atau pengalaman emosional yang diberikan kepada pelanggan. Misalnya adalah pembelian produk mode mewah, mungkin memberikan pelanggan perasaan prestis atau kepuasan pribadi. Yang terakhir yaitu adalah manfaat sosial. Produk ini dapat membantu pelanggan merasa lebih terhubung dengan kelompok tertentu, membangun jejaring sosial, atau meningkatkan status mereka di mata orang lain. Contohnya, mobil mewah atau produk fashion designer dapat meningkatkan citra sosial pelanggan di kalangan teman, dan kolega. Berikutnya adalah manfaat dari customer value. Yang pertama adalah loyalitas pelanggan, perubahan bisnis, rekomendasi positif, peningkatan citra merek, diferensiasi dari pesaing, dan yang terakhir yaitu adalah efek positif pada laba dan pendapatan. Selanjutnya yaitu adalah strategi yang lebih mendalam untuk menciptakan customer value. Ada 3, yang pertama adalah personalisasi. Gunakan data pelanggan untuk menyediakan pengalaman yang disesuaikan dengan preferensi, demografi, dan perilaku pelanggan. Yang kedua, berikan rekomendasi produk atau layanan yang relevan berdasarkan riwayat pembelian atau penelusuran sebelumnya. Yang terakhir yaitu adalah gunakan nama pelanggan dalam komunikasi dan interaksi untuk memberikan sentuhan pribadi. Selanjutnya ada inovasi. Terus mencari peluang untuk mengembangkan produk atau layanan baru yang dapat memenuhi kebutuhan pelanggan yang sedang berkembang. Yang kedua, perhatikan tren industri, umpan balik pelanggan, dan perubahan dalam gaya hidup untuk mengidentifikasi area inovasi. Dan yang terakhir yaitu, jalin kemitraan dengan penyedia teknologi atau perusahaan startup yang dapat membantu Anda menerapkan inovasi. Strategi yang terakhir yaitu adalah mengatasi masalah pelanggan. Yang pertama, aktif mendengarkan umpan balik pelanggan dan mengatasi masalah atau keluhan dengan cepat dan efektif. Yang kedua, berikan jalur komunikasi yang mudah diakses bagi pelanggan untuk melaporkan masalah. Dan yang terakhir yaitu, tetap transparan tentang langkah-langkah yang Anda ambil untuk mengatasi masalah. Berikutnya adalah contoh perusahaan di dunia nyata yang telah berhasil menciptakan customer value. Yang pertama adalah Amazon. Amazon telah menciptakan customer value melalui personalisasi yang kuat. Yang kedua ada Apple. Apple dikenal karena menggabungkan manfaat fungsional dan emosional dalam produk-produknya. Yang ketiga ada Starbucks. Starbucks berhasil menciptakan customer value melalui pengalaman pelanggan yang nyaman dan ramah. Selanjutnya ada Tesla. Tesla menciptakan customer value dengan menggabungkan teknologi inovatif dan keberlanjutan lingkungan. Nah, yang terakhir yaitu adalah Netflix. Netflix berhasil menciptakan customer value melalui personalisasi konten dan kemudahan akses. Berikutnya adalah tantangan dalam menjaga service quality yang tinggi dan konsisten serta memberikan customer value. Yang pertama yaitu harapan pelanggan yang berubah. Perubahan harapan dan kebutuhan pelanggan seiring waktu dapat membuat sulit untuk memenuhi ekspektasi mereka secara konsisten. Yang kedua yaitu adalah keluhan dan masalah. Menghadapi keluhan dan masalah pelanggan dengan tepat dan cepat adalah tantangan. Penanganan yang tidak memadai dapat merusak citra dan kualitas layanan. Nah, yang terakhir yaitu adalah sumber daya yang terbatas. Keterbatasan sumber daya seperti waktu, tenaga kerja, atau anggaran dapat memengaruhi kemampuan untuk memberikan layanan yang berkualitas tinggi.
Nah, solusi untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut yaitu yang pertama, dengarkan dengan seksama keluhan pelanggan dan berikan solusi yang konstruktif. Yang kedua, pertahankan komunikasi terbuka dengan pelanggan untuk memahami perubahan harapan mereka. Yang ketiga, fokus pada pelayanan pelanggan yang unggul dengan memperkuat pelatihan staf. Yang keempat, optimalkan penggunaan sumber daya dengan merencanakan secara efisien dan mengidentifikasi area di mana peningkatan dapat dilakukan.